Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama kumpul dalam deklarasi Setmas LPAS. Selawat dan salam juga kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Bang Wisma, saya menyampaikan permohonan maaf kepada para hadirin juga semua dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang seyogyanya pada siang hari ini beliau yang dapat hadir kumpul bersama dengan kita, namun karena ada kegiatan yang bersamaan di DPR, beliau berhalangan dan diwakilkan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan amanat ataupun pesan dari beliau yang sudah dituliskan oleh beliau sebagai bahan untuk perhatian kita secara bersama. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti pembukaan deklarasi Sekretariat Masyarakat Lingkungan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Setmas LPAS. Harapan menuju keseimbangan daya dukung lingkungan yang proporsional, pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat untuk kemakmuran keberlanjutan tahun 2021. Salawat dari salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam di muka bumi. Yang saya hormati, jika mungkin ada dari unsur-unsur pemerintah, akademisi, korporasi, maupun saudara-saudari yang hadir tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati segenap Dewan Pembina, Ketua dan Pendiri organisasi, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, serta para hadirin yang saya muliakan. Para hadirin yang saya hormati telah dicontohkan oleh para pahlawan-pahlawan kita dalam rangka perjuangan untuk membela negara dan penuh kegigihan dan penuh dengan ketulusan serta mementingkan kehidupan bangsa. Saat ini kita hanya bisa menikmati sebuah kemerdekaan yang benar-benar terasa bebas dalam diri kita dan lingkungan sosial kita. Dalam membangun semua kemerdekaan yang hakiki memerlukan proses yang mesti kita tempuh secara besar-besaran. Berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya kita perlu sebuah kendaraan yang memiliki ideologi kuat, memiliki karakter kebangsaan serta nasionalisme yang tinggi demi negara ini. Sebuah kerangka kebersamaan dan menyatukan pandangan langkah konkret, menjalin kesatuan juga membentuk karakter ideologi yang utuh. Dengan demikian perlunya kita berkumpul, berdiskusi, berinteraksi satu sama lain dengan menyatukan pemikiran kita dalam wadah sebuah organisasi. Untuk itu adanya organisasi yang kita jadikan akses kendaraan ini merupakan wadah yang tepat dalam mengusung langkah-langkah kita ke depan. Sehingga dalam balutan organisasi ini kita bisa jadikan jalinan silaturahmi serta berjuang membela masyarakat yang dilindungi secara Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan ini, Kadis Kehutanan menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya Civil Society Setma LPAS. Semoga menjadi lembaga sosial masyarakat yang turut memberi andil dalam perjuangan kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, agar hendaknya dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal pembangunan daerah, serta dapat memberi dukungan terhadap pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, sehingga keberadaan Setma LPAS benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebab dalam kerangka tersebutlah terletak pentingnya perannya organisasi kemasyarakatan. Harapan kami dititipkan Pak Kadis bahwa organisasi pembinaan perlu diarahkan pada terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tumbuh gairah dan dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional dan daerah. Terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri yang mampu berperan secara berdaya guna bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional dan daerah.
Semoga Setma LPAS juga mampu mengidentifikasi dan memberikan input nyata bagi para pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis lingkungan, pembangunan, dan sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjadi garda terdepan dalam menjaga keanekaragaman hayati sumber daya alam di Provinsi Jambi secara ekologis dan berkelanjutan, menjadi civil society yang mampu bersinergi dengan para stakeholder untuk pembangunan Provinsi Jambi pada khususnya secara berkelanjutan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Setma LPAS tumbuh dan berkembang menjadi civil society yang menjadi salah satu tonggak pembangunan bangsa khususnya di Provinsi Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Kepala Dinas Keuangan Provinsi Jambi Ahmad Bestari SHMH. Tadi merupakan bagian yang saya sampaikan yang merupakan saran ataupun masukan ataupun mandat beliau yang sudah saya sampaikan kepada hadirin semua. Saya dengan Bang Wisma ini sudah lama kenal, kita beberapa hal bekerja sama khususnya di sektor kehutanan. Mungkin Bang Wisma, kenapa saya dimandatkan oleh beliau ke sini? Pertama mungkin karena melihat hubungan yang lama. Yang kedua mungkin kebetulan saya sekarang membawahi di seksi konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi ada cenderung langsung bersentuhan dengan visi misi Setma LPAS. Harapan kami Bang Wisma nanti ke depan bersama rekan-rekan juga dapat mampu memberikan critical point ataupun kritik input yang positif kepada pemerintah, Bang. Tentu harapan kami sekarang Setma LPAS tidak seperti paradigma kebanyakan orang bahwa LSM yang sekarang dianalogikan, dianggap seperti sebuah beban bagi pemerintah dan masyarakat. Mohon maaf ini oknum sebagian seperti itu, namun kita sama-sama tahu harapan kita ke depan Setma LPAS dapat tumbuh berkembang menjadi tonggak peradaban khususnya di Provinsi Jambi, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena yang saya lihat tadi Bang Wisma banyak program-program yang ke depan akan langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat, mampu merangkul sosial masyarakat, dan memang membangun ekologi secara berkelanjutan. Bang Wisma, mungkin hal-hal demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Ada hal yang kurang, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan deklarator Setmas LPAS oleh Bang Wisma Wardana. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Makanan Provinsi Jambi, yang hal ini diwakilkan oleh Pak Serta. Yang terhormat Bapak Ketua Asosiasi Jurnalis Online. Maaf saya kurang familiar karena surprise. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Kawan-kawan, rekan sahabat sekalian yang saya muliakan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan sebetulnya kami juga minta maaf kalau berbagai hal yang disediakan di sini kurang berkenan. Kita coba semampu kita untuk mencoba mengumpulkan kawan-kawan dan sahabat sekalian di sini. Kami juga sebetulnya berharap dalam kegiatan ini Sekretariat Masyarakat Hubungan Pembangunan Sosial Ekonomi bisa mendapatkan catatan-catatan seperti misalnya yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Keuangan Provinsi Jambi, meskipun melalui catatan kritik atau berbagai hal isu yang menyangkut
pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan pembangunan secara umum. Kami juga berharap kemudian ada akumulasi pandangan kritis menyangkut ketiga hal tersebut. Sehingga kami sebetulnya mengundang cukup banyak pihak. Namun alhamdulillah hari ini kita berhasil berkumpul. Dan kami berharap juga kemudian hasil deklarasi kita hari ini akan insya Allah mungkin ya akan bisa kita bukukan, terutama pandangan-pandangan rekan sahabat yang hadir, undangan sekalian, sebagai bukti atau sebagai pagar bagi kami nantinya dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas rekan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu landasan kritis pendirian Setmas LPS yang akan disampaikan oleh Bapak Aditya Nugraha, yang Bapak Sapri, Bang Wisma, juga dengan Pak Saiful ya. Di sini langsung nanti Bang Wisma untuk sebagai moderatornya. Jadi kepada Bang Wisma waktu dan tempat dipersilakan, Bang. Baik. Abang ini ya, Pesi ya? Ya. Abang yang moderator? Ya. Ya, izin Pak Serta. Memang ini sesi kedua kita ya. Sesi kedua ini mungkin ada Saudara Aditya dan ada Saudara Sapri Gunawan, dan mungkin saya sendiri juga akan menyampaikan beberapa hal menyangkut pemikiran kritis kenapa kemudian organisasi ini kita inisiasi, kita bentuk. Mungkin singkat saja Bung Adit, karena sebetulnya kita mau cepat ke acara yang sebenarnya nanti, masukan-masukan dari kawan-kawan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada Bang Wisma Wardana yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan, gagasan, terutama terkait bagaimana produktivitas masyarakat terkait dengan isu-isu lingkungan. Sekian tahun saya bekerja bersama masyarakat, terutama di isu-isu kehutanan sosial. Ada beberapa fakta mungkin yang harus kita tangkap, bahwa kehutanan sosial ini bukan isu baru. Gagasan-gagasan tentang kehutanan sosial itu sudah dimulai dari tahun 90-an. Waktu itu teman-teman NGO akhirnya berhasil membangun FKKM, kalau saya nggak salah waktu itu, forum kehutanan, forum komunikasi kehutanan masyarakat. Nah, dari sanalah kemudian muncul banyak istilah, sampai kemudian di era di rezim Jokowi kemudian muncul istilah kehutanan sosial. Nah, kalau kita menangkap yang harus kita lihat kita tidak bicara mungkin tidak berbicara dalam konteks yang lebih luas, karena menarik untuk dijambi bahwa pemerintah itu telah menerbitkan PIAPS. PIAPS itu peta indikatif dan arahan perhutanan sosial, areal perhutanan sosial. Itu sebanyak 333.000 hektar. Itu di PIAPS revisi 5 tahun 2021 kalau saya nggak salah. 2020 revisi 5. Dari 333.000 hektar kawasan hutan yang dialokasikan bagi masyarakat. Artinya gini, dulu kan kita sering teriak bahwa hutan hanya untuk korporasi, bahwa hutan hanya untuk
kalangan kapital yang pemilik modal. Nah sekarang negara hadir, ada 333.000 hektar dialokasikan bagi masyarakat terutama di sekitar kawasan hutan di Provinsi Jambi. Dari 333.000 hektar itu 200.000 hektar itu telah terbit izin. Jadi ada dialokasikan, kemudian dari 300.000 itu 200.000 itu telah terbit izin. Nah, walaupun memang dasar pemikiran lahiran perhutanan sosial ini kan adalah konflik penguasaan lahan antara yang banyak muncul itu antara masyarakat dengan korporasi, kemudian antara masyarakat juga dengan binatang misalnya, maka lahirlah gagasan untuk perhutanan sosial ini. Nah, kita memang melihatnya dalam konteks Provinsi Jambi, dalam konteks perizinan perhutanan sosial itu sudah cukup maju karena sudah 60% kawasan yang dialokasikan telah diberikan izinnya kepada masyarakat di sekitar kawasan. Cuman catatan kritisnya adalah seberapa besar kemudian izin ini mampu mensejahterakan masyarakat. Ini mungkin tantangan yang menarik untuk kita diskusikan di waktu-waktu ke depan. Karena jangankan kita bicara bagaimana izin ini kemudian dikelola, kendala masyarakat yang paling utama itu pertama adalah konteks administrasi. Misalnya ketika kita bicara skema izin pasti ada administrasi di dalamnya. Misalnya ketika ini kawasan hutan pasti ada harus menyusun rencana kerja utama, rencana kerja usaha, menyusun rencana kerja tahunan, belum lagi dokumen-dokumen lain. Nah ini hal yang belum familiar dengan masyarakat. Nah saya khawatir memang karena kita bersemangat kita lupa tentang kesiapan masyarakat untuk menghadapi kondisi ini, sehingga memang dari 200.000 hektar yang telah diberikan izin atau 411 unit izin yang diberikan kepada komunitas itu, tidak lebih dari 30%-nya yang sudah memiliki dokumen administrasi, dan dari 30% yang tidak sampai 30% terbit dokumen administrasinya itu nggak sampai 10% yang memang sudah bergerak sesuai dengan dokumen administrasinya. Artinya kalaupun ada yang mendapatkan manfaat misalnya, itu lebih karena memang mereka bekerja apa adanya. Karena petani tadi, penerima izin tadi, dia sudah berkebun Pak di dalamnya. Dia sudah punya kebun sawit, dia sudah punya kebun karet. Nah, karena pendekatannya adalah pendekatan resolusi konflik dulu, bagaimana menyelesaikan konflik ini. Nah, mereka sudah terlanjur ada di dalam, kemudian diberikan. Tetapi bagaimana kemudian karet yang dia tanam ini, sawit yang dia tanam ini memberikan produktivitas yang bagus untuk mereka, sehingga mereka punya hasil yang optimal, kemudian infrastruktur mendukung dan lain-lain, termasuk produktivitasnya rendah. Tapi ini juga sifatnya masih berdasarkan data dari pengalaman empiris saja, dari pengamatan visual saja, karena belum ada data berapa produktivitas sawit di kawasan hutan, berapa produktivitas karet di kawasan hutan, karena selama ini ilegal. Gimana kita mau mendatanya? Ya kan? Nah mungkin nanti itulah bagian dari kenapa kemudian kita berusaha hadir Setmas Lepas ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kita nggak punya data berapa sih, ketika kita tanya, kita sounding ke ini, berapa produktivitas kebun sawit di kawasan, kebun karet di kawasan. Nah, belum pernah ada kajian terkait itu. Nah ini juga tantangannya, karena ketika kita bicara ujung akhirnya apapun program pendidikan pemerintah itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Menurut saya goal yang harus kita sepakati adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Apapun metodologi yang kami tidak gunakan, kami sepakat bahwa seharusnya arahnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Karena kita masih belum melihat bahwa perhutanan sosial saat ini bisa menjawab hal itu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dan diskusi kita hari ini bisa menjadi starting point untuk itu. Jadi mungkin demikian dulu Bang Wisma dari saya. Terima kasih. Ya, topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Adit. Ini saya tambahkan aja ya. Pak Sabta, ini tugas Bapak ini. Saya dapat data 1.136.922 hektar kawasan sawit di dalam kawasan hutan. Belum berizin, ilegal itu. Ya. Ini pingsan kita kalau ngurusnya ini. Pak Erik saya tahu ya.
kita mungkin sambil agak santai. Pak Erik tahu ya, ada beberapa uji coba yang dilakukan dengan menanam tanaman lain di Selat Buntare, yaitu selat kebun sawit berupa pohon. Jadi isu soal sawit pun tidak bisa dimanfaatkan dengan tanaman lain, mulai dikikis, mulai terkikis. Tapi saya pernah diserang habis oleh kawan-kawan di kementerian di Jakarta. Waktu saya bilang, kalau memang kepentingan pembangunan lingkungan sudah menjadi kebutuhan yang sangat urgen saat ini, kenapa tidak kemudian perizinan sawit yang sudah habis masa izinnya tidak usah diperpanjang, di stop dulu, tidak usah diperpanjang, di stop. Kita lihat lagi nih mau diapakan. Kalau dikoneksikan dengan yang disampaikan Bung Adit, maka pasti kita harus evaluasi ini sudah produktivitasnya seperti apa ya. Oke, negara mendapatkan income yang mungkin cukup dari situasi itu saat ini, tapi apa yang terjadi di masyarakatnya, apa yang terjadi di lingkungannya, sehingga memang Setmas lepas itu mau melihat lebih tajam hubungan antara lingkungan, pembangunan, dan sosial ekonominya. Tapi bukan kemudian harus menafikan salah satunya. Tidak, harus tetap bagaimana pembangunannya tetap jalan, pertumbuhan ekonominya menjadi hal yang penting, tapi juga daya dukung lingkungannya tetap bisa kita pertahankan dengan jaminan peningkatan kesejahteraan dan sosial ekonomi masyarakat. Tentu ini menjadi challenge yang lebih berat dari situasi dan gerakan yang sudah berkembang selama ini. Mungkin untuk bisa membuka lebih banyak, ini ada pengalaman lapangan rekan kita Bung Safri Gunawan. Nanti mungkin bisa menambahkan soal real faktanya nih di lapangan, terutama yang berhubungan kenapa kemudian mayoritas masyarakat kita di dalam maupun di sekitar kawasan hutan di Provinsi Jambi itu mengalami cukup banyak masalah dalam peningkatan ekonomi. Bung Sapri, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkah, rahmat dan nikmatnya kita semua dapat hadir di dalam acara deklarasi ini di Setmas LPAS ini. Ya, Bapak Ibu ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kehutanan yang mewakili Pak Sabta dan juga Bang Wisma Wardana, Bang Aditya, dan juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Maaf tidak bisa disebut satu persatu gitu ya. Ya, alhamdulillah, saya perkenalkan, nama saya kebetulan Bang Sapri Gunawan. Kebetulan saya ini salah satu juga bersama Bang Wisma, bersama Bang Adit juga, untuk bersama-sama menjadi inisiator terbentuknya Setmas LPAS ini, ya. Dan itu tentu ya yang kita lihat di sini menyangkut tentang lingkungan, pembangunan, dan sosial ekonomi. Jadi tadi disinggung juga oleh Bang Aditya tentang kesejahteraan masyarakat, gitu ya. Jadi kalau misalnya kesejahteraan masyarakat di lingkungan kawasan hutan, masalah pertanian, perkebunan, rata-rata pendapatan produktivitas mereka sangat rendah juga, gitu ya, sangat rendah. Dan sebetulnya masih bisa ditingkatkan, tentu dengan teknologi yang tepat, yang berbiaya lebih murah dan gampang dilakukan, gitu ya. Jadi kalau misalnya sulit dilakukan, maka tentu menjadi susah juga bagi petaninya, ya. Mengapa begitu, Bapak Ibu ya? Kita lihat bahwa banyak kawasan-kawasan hutan yang semakin lama semakin habis, gitu ya, semakin habis. Mengapa begitu? Karena kebanyakan petani-petani kita, terutama petani mandiri ataupun mungkin dari pihak swasta, berpikir bahwa cara untuk meningkatkan cara untuk meningkatkan hasil adalah dengan cara ekstensifikasi, ya, dengan cara perluasan lahan, gitu ya, perluasan lahan. Nah, sedangkan semakin banyaknya perluasan lahan,
namun tidak didukung juga dengan hasilnya yang maksimal. Hasilnya juga kecil, sehingga semakin banyak hutan yang dirusak, tapi produktivitas juga kecil, gitu ya. Nah, maka saya sering berhubungan dengan masyarakat petani bahwa bagaimana caranya tanpa memperluas perkebunan, tanpa memperluas sektor pertaniannya, ya, ataupun di perikaniannya, di kolamnya, gitu ya. Namun hasilnya dapat jauh lebih meningkat, gitu ya. Hasilnya jauh lebih meningkat. Dan alhamdulillah setelah kita lakukan luar biasa, ya, luar biasa, petani banyak terbantu sekali. Jadi misalnya tadi saya dengar sedikit dari Pak Sabta bahwa memang rata-rata itu dari perkebunan sawit kita di daerah Sumatera ini, gitu ya, Sumatera ini rata-rata itu 5 pikul sampai 1 ton paling tingginya, gitu ya, paling 1 ton atau di bawah 1 ton, gitu ya. Lalu kebanyakan masyarakat petani kita terus berpikir, dia kalau sudah punya 2 hektar nggak cukup. Kenapa? Karena pikirannya 1 ton 1 hektar, gitu ya. Jadi cara untuk mendapat lebih banyaknya maka menambah menjadi 5 hektar. Rupanya 5 hektar baru 5 ton, gitu ya. Lalu berpikir lagi untuk tambah 10 hektar, jadilah 10 ton. Padahal mungkin 4 hektar saja itu sudah sama hasilnya dengan 10 ton. Artinya bisa menghemat 6 hektarnya, tetap menjadi kawasan hutan, gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak juga petani kita terus menanam, ya, dijadikan hutan itu dirusak, ditanam menjadi tanaman seragam tapi tidak dikelola dengan benar lingkungannya, ya, sehingga menghambat dari produktivitasnya dan merusak lingkungan. Terutama airnya rusak, tanahnya rusak. Karena kalau tanaman itu menjadi seragam, tentu menjadi merusak lingkungan, gitu ya. Nah, sehingga ini kita sudah lakukan dan luar biasanya, ya, ada juga petani kita bisa jauh lebih sejahtera, ya. Jadi misalnya di kawasan salah satu wilayah unit saja, misalnya ada 1000 ataupun 2000 hektar. Kalau rata-rata mereka hanya 1 ton saja, berarti kan ada, kalau dikali 1.500 TDS-nya itu ada 1,5 miliar, gitu ya. Lalu ya per 1000 hektar kalau 1 ton, 1 ton untuk 1 hektar dikali 1000 hektar, berarti kan ada 1,5 miliar, gitu ya. Nah, rupanya begitu kita tingkatkan inovasinya, teknologinya, ya, tentu dengan biaya yang lebih murah dan bisa menghemat yang lain, gitu ya, maka ada peningkatan lebih di atas 2,5 ton. Nah, kalau misalnya ada peningkatan 1 ton saja, ya, 1 ton saja, maka sebenarnya di masyarakat sekitar wilayah kita itu ada tambahan atau ada uang yang hilang selama ini itu sebesar 1,5 miliar. Dia di luar yang normal 1,5 miliar. Maka saya katakan kepada mereka bahwa kalau kita bisa memajukan ini, maka nanti bebek banyak yang masuk ke sini. Bebek apa katanya Pak Sarli? Ya. 1,5 miliar itu dengan luasan 1000 hektar. Ya, tetap dengan kawasan 1000 hektar. Tadi kan 1000 hektar. Jadi tadi kan 1000 hektar ya. Nah, 1000 hektar itu kalau kita tingkatkan teknologinya tanpa merusak kawasan hutannya lagi, ya, maka kan tentu ada peningkatan tonasenya. 1 kilonya berapa? 1 kilonya ini kalau sekarang kan sudah lebih tinggi, gitu ya. Kita anggap sajalah 1.500, gitu ya, 1.500. Maka kalau dikali 1000 hektar itu ada 1,5 miliar. Benar ya, ya, 1,5 miliar. Maka saya bilang ada bebek-bebek masuk itu maksudnya rajin banget itu painan-painan masuk ke kawasan itu, gitu ya. Karena kenapa? Karena petani kita kesejahteraannya semakin meningkat. Karena kesejahteraan meningkat, tentu itu sosial ekonominya juga menjadi berjalan di kawasan itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kehutanan
hutan wilayah kita semakin banyak yang gundul, semakin banyak yang habis, tetapi petani kita tidak mengerti untuk meningkatkan teknologinya, atau sudah ada yang mengerti tapi tidak semuanya mendapatkannya. Ya, jadi kalau rata-rata saya hitung saja tadi itu hanya di bawah 1 ton, sehingga ada potensial loss yang hilang banyak sekali. Ya, itu baru dari kawasan dari wilayah yang sawit, belum lagi yang wilayah yang di pertanian di padi. Ya, nah di padi itu misalnya kita rata-rata paling tingginya itu paling tidak itu 3,5 sampai 6,5 ton. Bahkan begitu saya turun rata-rata itu 5 ton. Rata-rata 5 ton mereka mampunya. Ya, rata-rata mereka 5 ton mampunya. Dan alhamdulillah kita tingkatkan teknologinya, kita ajarkan ini semacamnya. Ya, alhamdulillah ada potensial juga yang hilang. Sehingga sebenarnya ada kemampuan peningkatan itu 8 sampai 10 ton. Nah, kalau ada peningkatan 8 ton saja, ya dari tadi itu yang rata-rata 5 ton, maka ada potensial loss kehilangan itu 1,5 ton. Kalau GKP-nya 5.000 dikali 1,5 ton, maka per 100 hektar wilayah kita itu kehilangan 1,5 miliar lagi. Itu per 100 hektar, gitu ya. Jadi kehilangannya. Dan rupanya luar biasa dari ujung ke ujung. Nah, ya kan dari ujung ke ujung itu kebetulan dari Aceh, ya sampai ke Papua permasalahannya sama, ya. Permasalahannya sama, gitu ya. Semuanya sama. Dan permasalahan petaninya yang tahunya juga itu saja. Itu dia yang kebutuhannya, ya. Sehingga begitu kita betulin, bukan hanya di wilayah kita di Jambi, di seluruh wilayah di Indonesia ini, alhamdulillah itu terjadi peningkatan. Maka kalau misalnya hal ini kita edukasikan, kita jelaskan, kita ajarkan, gitu ya, maka tanpa banyak merusak kawasan hutan, diperluas, diperlebar, gitu ya. Maka dengan adanya sedikit tapi hasilnya banyak, daripada banyak namun hasilnya sedikit. Jadi inilah pentingnya produktivitas. Jadi pentingnya kita tingkatkan teknologi pertanian kita. Namun untuk ekstensifikasi itu sangat sulit untuk dilakukan lagi, ya. Perluasan yang ada adalah intensifikasi, ya, intensifikasi pertanian kita. Namun sudah ada banyak juga yang melakukan intensifikasi, namun tanpa menghitung rasionalisasinya, gitu ya. Jadi intensifikasi sudah dilakukan, tapi rasionalisasinya tidak dilakukan. Sudah dilakukan, tapi mungkin tidak merata, ya. Rasio berapa hitungannya kawasan kita ini hilang, gitu ya. Hilangnya sekian, dan itu bisa juga merusak juga bisa gimana caranya memperbaiki lingkungan tanah kita. Kenapa? Karena rata-rata tentu kita tahu, ya. Tentu kita tahu penggunaan pupuk kimia yang begitu banyak, gitu ya. Ya, penggunaan pupuk kimia begitu banyak, tanah menjadi mengeras, gitu ya. Ya, itu menjadi rusak, gitu. Belum lagi hal-hal yang lain, faktor-faktor rusaknya tanah. Karena tanah ini juga banyak racunnya juga. Karena banyak racunnya juga, banyak asam tanahnya juga, sehingga meracuni akar juga, betul ya. Sehingga daya serap daripada tanaman juga berkurang, gitu ya. Kenapa? Karena hal-hal daripada tanah itu tidak dibenahi. Karena lingkungannya tidak dibenahi, tapi kita kasih makanan banyak terus kita kira itu makanan mesti banyak, tapi lingkungan tanahnya kita tidak benahi dulu, sehingga makannya sudah banyak namun serapannya tidak banyak, tidak maksimal. Sebenarnya tidak perlu banyak, gimana caranya serapannya menjadi maksimal. Ini ibarat seperti ini ibarat seperti kalau misalnya kita lagi di rumah, Bapak Ibu ya, kita lagi di rumah, biasanya itu kalau misalnya makannya di rumah itu biasanya nasinya banyak, gitu ya. Sambal juga oke, ada. Lauk-lauk yang lain tidak begitu penting, gitu kan? Karena bukan berarti tidak bisa menyiapkan, tapi kadang-kala terkendala oleh waktu, ya kan? Karena mau serba cepat, gitu ya. Nah, namun begitu ada undangan sedekahan,
pergi keluar, biasanya nasinya sedikit, lauk pauknya banyak. Kan? Nah, kadang waktu saya lagi di kuliah pun dulu, kalau lagi ada undangan, ini kesempatan perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Karena waktu kalau lagi di kos makannya mie, goreng-goreng saja gitu kan. Tapi kalau lagi keluar perbaikan gizi, gitu kan. Nah, ini juga mesti kita lakukan, bahwa banyak kos yang dikeluarkan oleh petani kita, ya, dikiranya makannya banyak, terus menerus dikasih banyak, tapi kok semakin rendah produksinya. Tentu ada sebabnya kali Pak ya, bapaknya orang ahli tanah, gitu kan. Nah, sehingga semakin rendah, sehingga semakin tidak produktif. Malah ada satu wilayah yang tadi wilayah gambut, yang pH-nya rendah sekali, asamnya, ya, itu 3,5 sampai 4. Maka ada rencana petani sawit itu untuk menebang kawasan kebun sawitnya 30 hektar semua. Ditebang, Pak, ditebang semua. Gitu kan? Kenapa? Sudah dikasih makan banyak, tapi hasilnya tidak banyak. Lalu kita segera perbaikin, ya. Alhamdulillah dalam 2 periode, gitu ya, dalam 2 periode, maka itu terjadi peningkatan yang drastis, sehingga petaninya tidak jadi untuk menebang sawitnya, karena sawitnya menjadi jauh lebih sehat lagi. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf sekilas. Begitu juga mungkin di perikanan, masalahnya juga sama, gitu ya. Masalahnya juga sama. Jadi di perikanan, di pertanian, di perkebunan, di manusia juga sama Bapak Ibu. Ya, masalahnya juga sama. Ya. Jadi kalau lingkungannya, misalnya kalau di manusia itu, kalau usus dengan lambungnya tidak diperbaiki, maka sebaik apapun, sebanyak apapun makanan yang kita makan, maka tidak akan berdampak, berguna bagi kita juga. Ya, cenderung mudah sakit. Begitu juga mungkin di perkebunan, di tanah. Ya, sebanyak apapun makanan yang diberikan, kalau tanahnya tanpa diperbaiki, lingkungannya tidak diperbaiki, ya, maka itu semua tidak akan termanfaatkan secara optimal. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf, ini ada salah bicaranya, ya. Itu semua dari apa yang saya lakukan saja, jadi pemikiran saja. Sebelumnya itu Pak Wisma, terima kasih. Baik. Jadi ini angka yang fantastis menurut saya. Mungkin kawan-kawan media, kalau ada kawan-kawan media yang jadi luar biasa nih. Kalau maaf Bang Gun, saya sambil tanya-tanya lagi. Per 1000 hektar tadi ada berapa? Kehilangannya 1,5 miliar. Ya, kalau misalnya rata-rata dia sawit Sumatera ini 1 ton, ya, 1 ton, maka ada potensial loss itu 1,5 ton yang hilang. Ya, mungkin. Maka per 1 hektar itu petani kita itu, begitu juga petani plasma, ya, mampunya per tahun per hektar itu 15 ton. Sedangkan dari teknologi yang harus kita perbaiki lingkungannya, maka per hektar itu justru mampu di atas 30 ton. Oke, berarti kalau kita balik nih Pak Sabta, sawit, tutupan sawit, rekonsiliasi 2019, tutupan sawit di Provinsi Jambi di dalam kawasan hutan saja ada 1.136.922.000 hektar. Kalau dia kehilangannya tadi 1,5 miliar per 1.000 hektar, maka ini setara dengan 1,5 triliun kehilangan kita per satu bulan. Kita sudah kehilangan 1,5 triliun per bulan. Pak Sabta, ini bukan angka yang kecil. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, ini bukan angka yang kecil. Itu yang hanya di dalam kawasan hutan berdasarkan data resmi. 1.136.922 hektar. Jadi angka yang luar biasa. Belum kalau kita akumulasi di luar kawasan hutan, ya. Jadi memang ini bukan angka yang kecil. Begitu juga tadi kalau di padi sawah, kalau masyarakat biasa mendapat 3 ton, 4 ton, Padang Sulawesi sudah 11 ton, Aceh sudah 11 ton, kita masih di 3-4 ton. Maka sebetulnya potensi kehilangan kita itu per hektarnya itu sudah bisa kalau dia 5.000 ya harga gabah kering, maka per hektar itu kita asumsi 1 ton saja kehilangannya.
Ya, per 1 hektar kita kehilangan 1 ton, maka itu kehilangan 5 juta rupiah per hektar. Kalau ada 1000 hektar sawah kita yang produksinya rendah, maka itu ada 5 juta. 1000 kali 5 juta, 5 miliar. Kalau kita hitung 1000, Kabupaten Batanghari aja sawahnya itu 19.000 hektar lebih satu kabupaten. Jadi artinya kemudian produktivitas yang rendah ini betul-betul menjadi concern saya Mas Lepas untuk ke depan mulai mengkomunikasikan ini, mengajak para pihak nanti mungkin ayo ini bagaimana. Ya sama dengan yang kami komunikasikan dengan beberapa perusahaan terutama RLU, PT LAJ, Pak Sabta. PT LAJ itu dia pendampingan petaninya hanya 2 ton per hektar. Dia hanya 2 ton per hektar. Dan sewaktu kita komunikasikan dia berambisi. Ya. Kenapa? Karena justru kalau kemudian perusahaan mengembangkan kemitraan agribisnis dan bisa mencapai angka 8 ton itu Pak Sabta, mungkin si perusahaan tidak perlu mengeluarkan uang perusahaannya, bahkan dia memungkinkan mendapat tambahan dari kemitraan dan kerjasama dalam ikut serta mensejahterakan masyarakat. Jadi memang mungkin itu ya, bahwasanya memang sewaktu kita berpikir mengakumulasi kepentingan pembangunan, kepentingan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat, ternyata sebetulnya ada ruang yang belum pernah dilihat selama ini, Dan kami sangat optimis pemikiran kritis seperti ini akan diterima oleh para pihak. Kenapa? Karena memang kebetulan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, gagasan ini sudah mulai akan kita uji cobakan dengan mengembangkan kemitraan agribisnis. Ini kebetulan salah satu pelakunya juga hadir di sini, Pak Yogi Sirait. Siap-siap nanti Pak Yogi menindaklanjuti kerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas. Kebetulan sawah ya, masih di sawah, padi sawah. Mungkin itu Bu MC, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Bahwasanya memang sudah waktunya kita melihat irisan yang bersinggungan secara langsung antara hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan, pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat. Oke, untuk sesi pertama kita tutup di 3 pertanyaan. Yang pertama tadi mengenai respon yang diinginkan ya Pak, yang baru saya itu bisa langsung dijawab oleh narasumber. Baik, terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab beberapa yang ada korelasi sama kehutanan. Nanti mungkin Pak Erik juga sangat paham lah terhadap masalah itu. Jadi teman media, Mas siapa ya Mas? Mas Eko. Izin gini, kita terhadap kawasan hutan itu Mas harus jelas dulu. Galian C itu di area kawasan hutan kah atau di APM? Karena kebijakannya nanti bersentuhan dengan regulasi yang mengatur. Nah, itu kerangka awal harus kebijakannya di sana. Saya bukan tidak mau jawab secara detail Mas Eko, tapi harus jelas dulu itu arealnya di kawasan hutan kah? Oh bukan, APL ya? Dan oh gitu, oke. Berarti itu nanti mohon maaf korelasinya langsung memang ke SDM. Biasanya contoh gini, kalau kita tahu terhadap illegal drilling yang ada di 3 kabupaten, saya diminta waktu itu mewakili kepala dinas sebagai narasumber terhadap kajian dari sisi konservasi sumber daya alam dan ekosistem terhadap impact illegal drilling. Kalau kita tahu di daerah Batanghari, Muara Jambi dan Sarawangun. Jadi luar biasa juga kerugian negara kalau dipikir. Hari-hari itu di sana putaran uang miliaran. Cuma ternyata regulasi sekarang lagi sedang diusahakan oleh para pihak, termasuk pemerintah pusat, bagaimana itu nanti akan dijadikan seperti tambang tradisional. Jadi boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, tapi masih wacana. Sementara sekarang dari Polda
dari penegakan aparat yang lain juga menjalankan regulasi bahwa itu masih ilegal, jadi dihentikan. Nah, maksud saya itu gambaran, bisa saja mungkin ke depan ada korelasi ke sana. Tapi tentu hubungan secara institusinya adalah KSDM tadi itu Mas Eko. Itu yang terhadap PLNC. Yang kedua, PT Pesona itu HPH, hak penguasaan hutan. Berada luasnya, Pak Erik dulu pernah mungkin megang langsung bersentuhan ya sama apa Tahura dan HPH. Berapa luasnya itu? 18 ribuan. Nah, memang Mas Eko, beberapa kali kalau kita melihat HPH sendiri itu di Provinsi Jambi yang PT Pesona sendiri itu beberapa kali dapat sentimen negatif. Sentimen negatif artinya sering menimbulkan kebakaran. Ada lagi kenapa belum ditanam, karena mereka punya RKT. RKT itu rencana kerja tahunan. Jadi mereka wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana kerja mereka. Terhadap masalah pelanggaran adanya kebakaran hutan segala macam, dari pemerintah sendiri itu sekarang monitoring, Mas. Makanya sampai dipasang CCTV di wilayah sana. Tahura, daerah Pesona itu dipasang. Sekarang dari BNPB, Dinas Perhutanan, LH, dan REM, dari Pak Kapolda sendiri itu turun tangan aktif sekarang. Karena mereka juga mendapat teguran keras juga di wilayah Jambi juga masih terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu mungkin sekilas yang mungkin dapat saya gambarkan, yang langsung berkorelasi mungkin dengan kehutanan. Mungkin yang lain-lain mungkin nanti ke Bang Wardana atau Mas Adit. Baik, Bang Adit selaku Ketua Dewan Pendiri mau membantu menjawab. Bang Agus Sumarli bertanya soal kenapa tidak ekologi, atau sebetulnya ada ekologinya. Kemudian Pak Erik nih cukup menarik, sebetulnya apa nih respon yang kita harapkan? Gimana Bang Adit bisa bantu menjawab? Saya dulu ya. Ya Pak Erik, kalau saya yang menjawab Pak Erik, sebetulnya harapan saya terhadap respon para pihak itu sebetulnya adalah kritik soal gagasannya. Karena ini menjadi big challenge gitu, tantangan besar. Sewaktu akumulasi pemikiran kritis kita kembangkan tidak hanya pada satu sub bidang lingkungan saja atau pembangunan saja atau sosial ekonomi masyarakat saja, yang menjadi lebih rumit. Kalau ruang bekerjanya Setmas Lepas ini berada pada ketiga irisan itu, maka ini menjadi tantangan yang sangat besar. Ya. Artinya kemudian tuntutan untuk kita juga melakukan pembangunan terhadap situasi-situasi buruk seperti yang disampaikan oleh kawan media kita, ada galian C itu rusak, ada tambang rakyat yang itu rusak, maka sebetulnya Setmas Lepas harusnya memiliki porsi di situ. Itu tantangannya. Bagaimana kemudian seperti yang dicoba yang kita lakukan, kita tanam tambang rakyat, bisa hidup atau tidak, kata orang tidak bisa hidup karena ada air raksa, tapi hidup gitu. Dengan teknologi sederhana yang murah itu dia hidup. Galian C yang hancur-hancuran itu diapain gitu. Nah, jadi sebetulnya lebih pada itu. Tentu kami berharap sebetulnya juga kemudian para pihak mau melihat ini secara komprehensif juga. Tidak misalnya nih, kalau kritik yang saya bangun dengan kawan-kawan LSM lingkungan yang mereka bicara clean energy, isu clean energy masuk ke kita ya, tapi mereka hanya bicara dari satu sisi saja lingkungannya. Kenapa? Karena secara faktual kemudian bisa tidak kita kemudian menggunakan clean energy, tapi tetap dengan per kWh kita membayar 620 rupiah. Bisa tidak? 620 rupiah per kWh listrik kita hari ini, masyarakat masih teriak-teriak mahal. Ya Pak Samsa, ini fakta. Tapi sewaktu kelompok-kelompok LSM lingkungan berteriak-teriak soal clean energy, renewable energy,
mereka sendiri siap nggak untuk membayar listrik yang dengan listrik bersih itu seharga Rp760 per kWh. Saya kira mereka pun akan teriak-teriak nanti. Ya kan? Artinya apa? Artinya kemudian statement yang dikembangkan sewaktu ini hanya dilihat dari satu sisi saja, maka itu menjadi tidak aktual untuk kita aplikasikan di Indonesia. Ya, kenapa listrik kita bisa Rp620 per kWh? Karena tidak bisa kita tolak batu bara. Apakah kemudian kita tolak tambang batu bara hari ini seperti kawan-kawan LSM internasional teriak-teriak, stop tambang batu bara, stop tambang batu, terus kita pakai apa listriknya? Tapi kalau kemudian seperti yang kawan media kita dari SCTV sampaikan, bekas dari galian tambang itu menjadi beban, kami siap ikut. Kami siap ikut. Maka sebetulnya akumulasi yang sangat sederhana dari masyarakat lingkungan, sosial ekonomi dan pembangunan itu ruangnya. Kami kemudian tidak menolak tambang batu bara dilakukan, karena kami menyadari dengan batu bara harga listrik kita Rp620. Dan itu pun industri kecil kita pun masih tidak menggunakan listrik. Kalau kita lihat multi-level player-nya, bagaimana kita mau melawan Cina yang mereka bikin parang dan cangkul saja sudah pakai listrik. Terus-menerus kita menjadi negara terbelakang. Artinya kemudian kami juga ingin mengajak kawan-kawan yang selama ini hanya ekofasis saja, bicara pohon saja, bicara lingkungan saja. Kawan-kawan yang selama ini hanya bicara soal pemberdayaan masyarakat saja. Perusahaan-perusahaan yang selama ini hanya bicara pembangunan, pemerintah juga pembangunan. Nah, bisa tidak kemudian kita mengarsir ruang-ruang itu dan menemukan sesuatu yang memang penting untuk mulai kita lakukan sesuatu. Mungkin begitu Pak Eri. Artinya ini out of the box dari pengalaman 30 tahun saya di lingkungan. Kenapa? Karena sebetulnya juga saya menyadari puncak dari perjuangan kawan-kawan LSM di lingkungan itu berhasil, ya, kita berhasil membuat regulasi untuk pemerintah mendukung perhutanan sosial, akses masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat melalui penguasaan dan pemanfaatan wilayah hutan. Mungkin itu, Pak Agus Sumarli. Kenapa tidak ekologi? Tapi kami bicara ekologi, tapi ekologi dari reduksi pembangunan yang sudah dilakukan. Menurut saya kemudian ini menjadi sesuatu yang different gitu. Kenapa? Karena ruang itu belum ada yang bicaranya. Hari ini belum ada yang bicara. Tambang ini mau diapakan? Tambang ini mau diapakan? Ya. Tapi bagian kita bicara ekonomi secara langsung itu sudah tadi disampaikan oleh kolega saya Bung Safri. Bagaimana pendapatan petani yang selama ini hanya 3 ton per hektar dari padi sawah bisa menjadi 7 ton, 8 ton per hektarnya. Apa yang nah, coba kalau kemudian kita bisa produksi padi kita bisa jadi 8 ton, 9 ton, 10 ton, maka saya meyakini maka lingkungannya akan menjadi baik. Apalagi tadi Bung Sapri menyampaikan kita tidak pakai insektisida loh, kita akan justru meningkatkan kesuburan tanahnya dengan teknologi ini. Maka itu ekologi, bagi kami itu ekologi dalam skala kecil. Tidak dalam prinsip konservasi, tidak dalam prinsip konservasi. Tapi apakah kemudian konservasi penting? Tentu iya. Kenapa? Karena kita bicara soal daya dukung lingkungan. Kita bicara juga soal daya dukung lingkungan. Kita bicara Undang-Undang 32 yang memang mewajibkan, mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun KLHS ya, KLHS. Ya, kami juga menyadari kalau saja misalnya di satu kabupaten yang sangat potensi
dikembangkannya Pinang. Kami sempat berdiskusi dengan kawan-kawan Balitbangda Kabupaten Andap Timur. Itu wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan pinang. Tapi apakah kemudian di wilayah itu hanya pinang saja semua ditanam karena paling tinggi produksinya, paling bagus hasilnya, harganya pun bagus? Wah, itu juga jangan dong. Karena ada hal lain yang memang tidak bisa kita lepaskan. Itu KLHS, itu mandat yang dibebankan Undang-Undang 32 supaya setiap daerah ada wilayah untuk sawah, ada wilayah hutannya, ada wilayah tata ruangnya. Dan memang kemudian Undang-Undang 32 ini diterbitkan di tahun 2009 ya, 2000. Dan kemudian di tahun 2016 muncul isu SDGs, mengatasi kemiskinan secara internasional ini. Padahal sebetulnya regulasi kita sudah lebih awal ya Pak Erik. Regulasi kita yang memikirkan SDGs itu sudah lebih awal, tapi mungkin maaf tidak maksimal. Nah, ayo nih kita bangunkan para pihak, bahwasanya dengan pendekatan lingkungan, pembangunan dan sosial ekonomi, kita bisa melihat ini dan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Nah, mungkin itu ya, Bung Adi mungkin bisa ditambahkan soal perhutanan sosial. Ya baik, terima kasih. Mungkin banyak hal sudah terjawab tadi. Ekologi justru menjadi perhatian porsi yang besar dari Setmas LPAS. Tapi kita tidak melihat bahwa ekologi sebagai sebuah sistem sendiri, kemudian rejim pembangunan sebagai sebuah sistem sendiri, sosial ekonomi sebagai sebuah sistem sendiri. Kita percaya bahwa tiga model ini tadi itu bisa berjalan beriring, dan itu yang kemudian kita bicaranya soal pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana itu diimplementasikan, bagaimana itu kemudian diterapkan, dan bisa kita buktikan bahwa tiga desain pembangunan ini bisa berjalan secara beriringan. Nah, pada akhirnya adalah sebagaimana amanat negara juga, pendekatan kita adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Kesejahteraan ini kita tidak bicara soal hanya pembangunan, hanya seberapa banyak uang yang dia dapat, tapi seberapa sering, seberapa berkurangnya dia menghadapi bencana, misalnya banjir, tanah longsor, dan lain itu juga bagian yang harus kita lihat. Karena kesejahteraan itu bukan bicara soal ekonomi saja. Kesejahteraan itu bukan hanya bicara soal ekologi saja, tapi bagaimana ini bisa menjadi satu kesatuan sistem. Nah, itu yang coba kita kembangkan dengan ini. Nah, karena kita belajar dari perhutanan sosial bahwa memang yang paling penting kita harus melihatnya bagaimana ini bisa berjalan beriringan, bahwa bagaimana masyarakatnya sejahtera, hutannya bisa terjaga. Nah, ini yang mungkin menjadi core kita, menjadi konsen kita. Jadi tadi ekologi itu justru menjadi salah satu ruang terbesar malah di Setmas LPAS ini. Terima kasih, mungkin itu saja teman-teman. Baiklah, ada tambahan lagi Pak? Itu tadi jawaban atas tiga pertanyaan ya, dari Pak Heri, dari Bang Eko dan juga Bang Agus ya. Gimana Bang? Oke, bisa dipahami? Oke. Kita buka untuk session kedua untuk tiga pertanyaan. Mada ini itu ada mada yang gitu deh. Akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau apresiasi yang luar biasa nih kepada Bang Wisma, sahabat karib saya dari dulu. Bahwasanya ada suatu ide yang sangat luar biasa ini yang juga itu menggugah saya, gitu ya. Tapi terus terang Bang Wisma, saya mau wanti-wanti saja kepada Setmas LPAS ini.
Saya keterangan dulu, nama saya Rahmat ya. Nama Rahmat, baru di Jambi ini, masih baru 1 bulan. Tapi dulunya orang Jambi. Ya, alumni dari Universitas Jambi ya, sama saya dengan Bang Wisma. Itu. Waktu-waktu saya begini, saya sudah beberapa puluh kali ya mengikuti deklarasi-deklarasi seperti ini yang ide-idenya itu sangat cemerlang. Terus pemikiran-pemikirannya juga sangat luar biasa gitu. Dan orang-orang yang mendirikan juga orang-orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Yang juga orang-orang yang tokoh-tokoh yang penting gitu. Semangatnya itu timbul pada saat awal-awal saja. Begitu terbentuk persoalan, nanti akhirnya akan menjadi lemung-lemung akhirnya dari bangkai terakhirnya. Ini sering betul saya hadapi begitu ya. Yang saya perlu tanyakan gini kepada para deklarator ini, 3 komponen yang penting di sini, lingkungan dan masyarakatnya serta dan ekonomi atau profitnya. Ini 3 komponen yang sangat sulit untuk disatukan dari zaman dulu sampai sekarang. Itu hanya orang-orang ngomong kosong aja yang bisa mempersatukan itu gitu, memadukan antara 3P ini, planet, profit, dan people-nya. Dan ini luar biasa visi misinya ya, bahwasanya akan memadukan itu ya, memadukan dari ketiga komponen itu. Hanya perlu sebuah strategi yang akurat untuk menjalankannya. Jangan sampai ini hanya sekedar misi, sekedar visi. Begitu dikontrak sama orang yang apanya profit, berubah misinya menjadi hanya kepada profitnya, melupakan lingkungan, melupakan masyarakatnya. Ini pengalaman saya di RSM. Ya, begitu dikontrak sama pemerintah, yang ingat lingkungannya aja gitu, pemerintahnya aja, lupa masyarakatnya, lupa bagi kesinambungannya. Ini persoalan juga. Ya, begitu dikontrak sama orang luar yang memberdayakan masyarakat, jadi musuh pemerintah, dari musuh perusahaan. Ini banyak di mana-mana Pak. Ya, jangan sampai itu terjadi begitu, karena misinya sangat luar biasa. Gitu. Intinya adalah bagaimana bisa memadukan 3 komponen ini, strateginya yang sudah direncanakan oleh Setmas LPAS ini, sehingga nanti ketika menemui persoalan akan tetap berada pada visinya. Karena godaan sangat banyak Bang Isma, yakinlah, percaya sama saya, godaan sangat banyak. Begitu ada di kontra sama RSM misalnya, akan berubah ada berpikirnya. Ya, yang wanti-wanti kedua adalah Bang Wisma perlu tetapkan dulu yang katanya sebagai masyarakat sejahtera itu apa ukurannya. Karena pengalaman saya 10 tahun lalu saya di daerah Batin 24 itu standar kesehatan mereka berbeda Pak dengan sekarang, percaya. Dulu katanya kalah Pak, yang penting kalau 1 ton saja karet ini saya udah cukup lah. Coba tanya sekarang, cukup nggak mereka dengan itu? Karena standar itu akan selalu berubah sesuai dengan mengikuti perkembangan. Gitu. Harus disetting dulu dari awal, standar yang dipakai yang mana. Sehingga 5 tahun ke depan kita bicara standar kesehatan, tidak bicara standar di 5 tahun itu, tapi standar waktu dulu kita bicarakan ini. Gitu. Karena ini banyak sekali pengalaman saya di perkebunan. Begitu sosialisasi Pak, nanti kesejahteraan Bapak akan begini, ya. Wah, begitu kita ceritakan itu mereka, waduh Pak, betul Pak, sekarang kami susah banget, mau ke pasar aja susah, mau ke mana susah gitu kan. Wah, begitu kita lakukan pembangunan di sana bersama, 5 tahun kemudian berubah lagi kan. Udah tumbuh mereka ekonominya, udah sejahtera mereka, tingkat kesejahteraan mereka berubah lagi. Pak, kami belum sejahtera sekarang ini. Padahal 5 tahun lalu itu yang mereka kejar gitu. Jadi gak ada apa istilahnya ya, tidak ada maknanya kita lakukan di sana gitu. Nah, makanya di Setmas LPAS ini perlu apa itu standarisasi itu dari kesejahteraan itu apa gitu, yang mereka bangun itu apa gitu, sehingga nanti yang kita kejar itu. Untuk saya setuju tadi dengan apa bahwasanya tidak hanya uang loh, kesejahteraan itu, akses kesehatan, akses pasar, akses hubungan dengan pemerintah, akses dengan hubungan swasta dan lain sebagainya, itu semua standar kesejahteraan. Itu mungkin Bang Ismail yang perlu saya wanti-wanti bahwasanya bagaimana strateginya yang sudah dicanangkan oleh Setmas LPAS ini, sehingga nanti tidak limbung oleh
perkembangan situasi. Gitu. Percayalah nanti akan semakin tinggi mimpi kita, pasti akan semakin banyak godaan dan tantangan, pasti itu. Begitu juga misalnya kita melakukan pemberdayaan di satu daerah ya, kita lakukan cara pemberdayaan. Percayalah di situ akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan di situ akan terjadi kerusakan lingkungan, di situ akan terjadi degradasi sosial, di situ akan terjadi degradasi moral. Percayalah itu. Ya. Akan berubah situasinya. Begitu juga misalnya kalau kita memakmurkan satu daerah, juga akan timbul persoalan belakangan hari ini. Mungkin itu aja Pak Wisma ya. Nanti kita diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Mohon maaf waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu tadi dari Bang Rahmat ya, ada dua mengenai konsistensi Setmal LPAS, kemudian untuk standarisasi atas kesejahteraan berdasarkan Setmal LPAS perlu strategi seperti apa. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya J dari Gecimbe. Saya menanggapi langsung Pak Rahmat ya. Kalau saya kesini tadi Pak, semangat saya melihat harapan menuju keseimbangan daya dukungan profesional. Saya rasa ini adalah harapan kita semua. Tapi memang belum terwujud sampai sekarang, makanya ini masih jadi harapan. Jadi saya rasa Bang Wisma mengundang kita ke sini semua menyamakan ini supaya kita berhasil menuju ke situ kan. Dan tadi bisik-bisik di belakang itu tulisannya LPAS. Kalau di semua kabupaten itu ada lapas Bang ya. Ini adalah lepas. Saya harap juga LPAS atau lepas atau apa ini dibacanya akan ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ini lebih kepada bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyandingkan dari sisi sosial dan ekologi. Kalau kita lihat di sana, karena sasaran mereka sudah tahu arah kemana. Mereka tidak membuli pemerintah terhadap isu-isu kritikal environment ataupun lingkungan ataupun di sektor pembangunan. Mereka bergerak dengan cara mereka sendiri meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi masih dengan sustainable development. Jadi pembangunan berkelanjutan baik dari sisi sosial maupun dari sisi ekologinya. Tentu ini menjadi isu sentral dan isu baru yang perlu kita apresiasi. Tapi itu Bang, lagi-lagi scientific base yang lepas. Karena kalau kita tidak punya kajian keilmuan, fondasi kita akan berubah, dan seperti yang Bang Rahmat sampaikan tadi, bisa jadi Wardana bulan depan dikontrak nih oleh perusahaan kan, kerjasama dengan RLU, mulai nanti dengan meselin kan dia kan. Nah berubah nih sudut pandangnya, ini bener lah, itu mau nggak mau itu. Iya kan, bicara orientednya profit, jadi tidak lagi bicara masalah apa menjadi visi misi kerangka awal. Tapi saya yakin lah, Bang Adit, Bang Wisma ini orang yang selama ini saya kenal adalah konsisten. Mudah-mudahan nanti ke depan juga pijakannya jelas dan memberikan kontribusi yang baik, bisa berkolaborasi dengan pemerintah khususnya di Dinas Kehutanan. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Pertama memang yang menjadi penekanan Setmas Lepas adalah bahwa organisasi ini kemudian berdiri, kemudian mencoba hadir di sini. Kita menggabungkan pengalaman-pengalaman empiris selama ini berkarya baik di ranah NGO, di ranah yang lainnya, termasuk di dunia usaha dan sebagainya. Karena kita percaya bahwa seharusnya 3P ini tadi, planet, profit, and people ini bisa berkolaborasi seharusnya. Dan kita punya pengalaman empiris untuk itu. Saya sepakat dengan Pak Lutfi tadi ketika berbicara, memang kita akan fokus, mungkin kita lebih bicara fokus, kami akan bicara fokus area, tetapi ini tetap dengan bagaimana mensandingkan tiga hal ini tadi. Kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal planet, kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, kita bicara juga soal orang-orang yang ada di sekitaran itu. Maka kita akan coba, dan kita punya pengalaman empirik dari masing-masing orang yang ada di Setmas Lepas ini, dan kita coba kumpulkan. Kami berharap juga sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk mengumpulkan gagasan-gagasan ini kemudian menjadi lebih kuat lagi, karena kita percaya pengalaman empiris kami masih sangat terbatas.
hadirnya kawan-kawan di sini, terutama teman-teman media, mengumpulkan banyak informasi dari para pihak itu menjadi penting menurut kita, menjadi kekayaan bagi kita. Karena kita sadar bahwa semua harus terlibat dalam proses ini, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, bukan hanya dunia usaha, dan yang terpenting juga media. Media sebagai kaki keempat menurut saya pembangunan ini tadi. Kalau kurang satu kaki, Bang, kalau meja kursi itu kakinya cuma 3 mudah goyang, Bang. Tapi kalau ada media lah yang membuat kemudian kaki ini menjadi penting. Mungkin kami akan memulai dari yang kecil, hanya dari sekian ratus hektar atau sekian puluh hektar, atau juga kita siap menerima tantangan yang lebih besar. Karena kami punya pengalaman empiris yang mungkin kita bisa berbagi juga. Dan hari ini kita melakukan acara ini justru untuk mengumpulkan pengalaman empiris teman-teman. Kami akan banyak membuka ruang diskusi di sini, karena di sini hampir 24 jam, Bang, ya. Cafe Galuh Rempah ini hampir 24 jam. Kita percaya bahwa menjadi kaya itu bukan dari finansialnya, tapi dari gagasan-gagasan. Tetapi akan menjadi berarti bagaimana ketika gagasan itu diimplementasikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi manusia yang lain. Mungkin itulah dasar kami mendirikan Setmas Lepas. Untuk hal-hal teknis mungkin tadi dari pertanyaan saya serahkan kepada Bang Wisma. Bang Gun, silakan dulu. Ya, saya kira tadi ada dari pertanyaan Mbak Rahmat ataupun yang lainnya, bahwa ada pepatah mengatakan begini, bahwa hiduplah penuh dengan pengharapan, maka akan terjadi keajaiban, gitu ya. Jadi kalau kita selalu ada harapan-harapan, maka tentu ada keajaiban, dan memunculkan kita menjadi semangat untuk terus melakukan terus-menerus. Ya, memang kadang-kala sesuatu itu kan tidak ada yang sempurna kalau tidak dimulai, gitu ya. Dia harus dimulai dulu, nggak tahu ujungnya kemana, gitu ya. Namun di antara yang sudah banyak-banyak melakukan, tentu juga tidak semuanya juga sama, gitu ya. Ada juga yang berbeda, ada juga yang tetap. Begitu juga waktu saya ingat dulu waktu saya mungkin di satu kelas SMA, mungkin ya, SMA dari sekian banyak 40 muridnya, gurunya sama, yang diajarkan sama, tapi tidak semuanya juga juara 1, gitu ya. Juara 2 ataupun juara 3, ya. Tapi tidak semuanya juara, tapi bukan berarti sekolah itu tidak diteruskan. Dia harus dilakukan terus-menerus, gitu ya. Nah, jadi tentu pemikiran-pemikiran untuk bagaimana kita mesejahterakan petani, meningkatkan pendapatannya, tentu bukan sekedar saja ide-ide omong kosong saja. Itu harus ada ilmiah-ilmiahnya. Karena terkadang, memang bukan terkadang lagi nih, tidak mudah untuk meyakinkan juga, bincang-bincang juga dengan Bang Wisma. Kelasnya Bang Wisma, gitu ya. Dan kalau kita lihat hari ini, saya melihat Bang Wisma ini, bahwa kalau beliau mungkin mau kaya raya dan segala macamnya, mungkin luar biasa nih. Tampilannya Bang Wisma tidak seperti ini. Gitu ya. Dan ini luar biasa. Jadi tentu Bang Wisma juga melihat apa-apa yang sudah harus dilakukan. Kita tingkatkan kesejahteraan petani, tentu harus dengan adanya edukasi yang terus-menerus, ya. Jangan monoton itu aja. Seperti misalnya petani, selalu saya katakan bahwa sibuk bicara tentang pupuk mereka, ya, salah satunya mereka bicara tentang pupuk, misalnya pupuk kandang, pupuk organik, pupuk kimia, gitu ya, pupuk kompos, jangkos, abu dan segala macamnya. Kadang mereka pakai semuanya, atau urin sapi dipakai semua. Lalu saya katakan bahwa sebenarnya Pak, tanaman itu tidak butuh pupuk, gitu kan? Begitu saya katakan tanaman tidak butuh pupuk, mereka kaget, gitu ya. Kaget karena Bapak bicara pupuk, diberikan pupuk, makanya produktivitasnya tidak meningkat, gitu ya. Lalu setelah saya cek di lapangan, saya kembalikan ke buku ilmiah, ilmu pertanian, gitu ya. Karena saya juga nggak jauh Pak dari keluarga pertanian, ya. Kalau misalnya di Universitas Jambi itu ada pertanian, ada peternakan. Nah, saya di sebelah pertanian itu, Pak. Gitu ya. Nah, rupanya memang tanaman itu tidak butuh pupuk, ya. Rupanya tanaman itu butuh unsur hara lengkap.
Saya cek di peta ini, oh iya 16 gitu ya. Nah, karena banyak kekurangannya, maka tidak terjadi keseimbangan, ya, tidak terjadi peningkatan yang tidak terjadi metabolisme yang sempurna, gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik, tidak ada yang begitu baik. Yang paling utama adalah mari kita memulai untuk meningkatkan gimana caranya memperbaiki lingkungan dan sekaligus mensejahterakan petani-petani kita, gitu ya, secara lulusnya gitu. Itu aja Bang Wisma. Oke, Bung Rahmat, aduh, luar biasa. Sepakat, saya sepakat Bung Rahmat. 3P, planet, profit, people. Saya sepakat. Itu artinya mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima, 3 hal ini menjadi poin terdasar kita. Planet, profit, people. Ya. Itu kalau dicermati lambang kita itu planet ya. Ada people-nya, tapi profitnya mungkin di lingkaran itu. Bagaimana kemudian dia menjadi arus yang bersama-sama orangnya. Kita tidak bisa menolak 3 hal itu. Tapi pertanyaan sederhananya, siapa yang kemudian sudah berpikir soal ketiganya? Kemudian siapa yang kemudian berpikir soal ketiganya dan membawa itu ke tingkat apa? Hampir tidak kita temukan. Kalau kemudian ini menjadi tantangan yang besar dan berat, tentu itulah sehingga kami hari ini mengundang rekan-rekan dan sahabat sekalian untuk hadir. Ya. Bahkan nanti mungkin Tesi akan mendistribusikan ada form untuk kritik dan saran untuk berbagai hal yang menyangkut bagian organisasi kita ini, teknis maupun non teknis, bahkan hal-hal yang filosofis pun. Bahkan Tesi akan mendistribusikan ADART yang masih bisa dikoreksi oleh rekan sahabat sekalian yang hadir di sini. Sehingga memang ini Sekmas Lepas ini kita bangun dengan desain legalitas perkumpulan. Sehingga sebetulnya kami berharap banyak orang yang kemudian bisa masuk, apalagi kalau kemudian mereka praktisi yang selama ini juga kebingungan, dan kemudian bersama-sama menjawab permasalahan-permasalahan yang ada yang menyangkut lingkungan, pembangunan, dan sosial ekonomi. Kalau kemudian godaan selalu ada, Bung Rahmat, ya, kalau mau ditanya-tanya, dilihat-lihat, 30 tahun yang lalu ada Bung Ferry, ada Bung Mulya, yang ada saya dan beberapa kawan-kawan yang sangat idealis. Yang waktu itu kita berjuang bersama-sama tanpa donor. Sekarang kalau tidak ada donor, sebagian saja yang mau berjuang. Ya Pak Erik. Ya, jadi artinya kita mengalami kemunduran dari isu-isu gerakan lingkungan itu sendiri. Artinya kemudian sebagian besar kawan-kawan justru bisa menerus mempertahankan gagasan lingkungannya karena disuplai dari donor. Jadi sempat muncul. Ya, di kita Bung Rahmat sempat muncul istilah donor driven, kendali donor dari isu-isu yang berkembang di kita. Ya, bagaimana kemudian beberapa kawan-kawan yang mengkritisi donor driven itu, yang kebetulan dia sendiri orang kementerian, rame-rame kena hajar. Justru orang yang melihat fakta ini secara lebih real tidak punya teman. Oke, mungkin ini akan menjadi tadi seperti pesan Pak Kepala Dinas, menjadi kendaraan dia, menjadi kendaraan civil society yang dari proses pembangunan kita selama ini, terutama di lingkungan, ada yang kemudian tidak mendapatkan
kendaraan, kami mencoba menampungnya di sini. Kalau real konsepnya, indikator-indikatornya, berbagai hal yang menyangkut ketiga irisan ini, mungkin kami sendiri pun belum memahami secara benar, Bung Rahmat. Sehingga kami memang sekali lagi membuka ruang, membuka pintu untuk diberinya masukan, diberinya pandangan, diberinya warning. Apalagi kemudian, insya Allah nanti hasil dari pertemuan kita hari ini, hasil deklarasi ini, masukan-masukan penting dari kawan-kawan, baik yang disampaikan secara lisan nanti ataupun secara tertulis, akan kami catat di dalam satu buku. Insya Allah nanti bisa kita buat satu buku yang kedepannya kemudian buku ini kami harapkan akan menjadi momentum atau pagar atau nasihat-nasihat dalam menjalankan organisasi ini ke depannya. Kira-kira begitu Bung Rahmat. Artinya memang saya setuju, tapi tolong juga Bung Rahmat jangan berharap terlalu banyak dari hal-hal yang mungkin kami bisa lakukan. Tapi kalau akan melakukan, tentu kami akan melakukan. Itu. Kemudian Mas Dayeni ini biasanya kritis nih. Hari ini setuju saja nih. Ya, mentang-mentang lagi di FP2 gitu, yang secara prinsip agak mirip-mirip dengan ini. FP2, saya juga dulu di FP2, memang kami sadar betul FP2 bicaranya ini FP2, tapi dia include pemerintah, dia memang ada pemerintah di situ, ada Dinas Kehutanan, Kementerian Kehutanan, ada PNKS, Taman Nasional, kemudian ada BPDAS, ada BPSKL, Balai Perhutanan Sosial, yang seluruh instrumen itu bersama-sama coba menjawab ini. Ya, saya sempat praktek di lapangan, kendalanya pada produktivitas, hasilnya masih rendah-rendah. Kopinya, kalau dengan APP kita, kopi kita sudah berapa ton mereka belum? Kalau biasanya kalau biji kopi itu kan sama dengan coklat, sama-sama biji gitu ya. Jadi rata-rata baik coklat, baik juga kopi itu setahun per hektarnya itu bisa nggak sampai 1 ton, itu 8 pikul gitu ya. Namun dengan kita perbaiki itu bisa di atas 2 ton ya, itu Ya, itu Madaya ini di TNKS itu orang buka kebun kopi terus karena masih produksinya masih rendah loh. Masih kurang. Jadi apakah kemudian jika kita melakukan intervensi dalam peningkatan produksi itu, kita sudah ikut berperan di dalam ekologi, di dalam aspek-aspek lingkungan? Menurut pendapat kami sudah, mungkin meskipun secara tidak langsung. Kira-kira itu. Nah, kalau Bung Lutfi fokusnya banyak dan kita tidak fokus. Memang konsekuensinya begitu ya. Sewaktu kita menggunakan pendekatan lingkungan, pembangunan dan sosial ekonomi, praktis fokus isunya jadi tidak jelas. Fokus isunya menjadi tidak jelas. Tapi fokus areanya bisa jelas. Fokus areanya bisa jelas. Betul, kami mungkin sudah tidak lagi bermain di tataran isu, tapi kami berencana sudah harus kita bermain di tataran tindakan-tindakan. Karena masanya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masanya untuk bermain di tingkat isu saja sudah habis menurut saya. Kalau kita masih mengandalkan isu saja, oh lingkungan rusak, kami harus begini, kemudian mengajukan proposal keluar, dapat uang, melakukan kegiatan di sini, itu masih berbasis isu, oh di Jambi tambang batu baranya banyak, walaupun jelas-jelas harga listrik kita Rp620 per kWh, tolak batu bara, artinya kan sewaktu dia berbasis isu, dia bisa menjadi tidak relevan dan tidak aktual dengan situasi lingkungan, pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat kita. Tapi kalau kemudian apakah kami tidak fokus sama sekali? Tentu juga tidak.
Tapi pendekatan fokusnya kita akan coba melihat peluang dan kesempatan yang paling mungkin untuk kita tetapkan nantinya. Termasuk indikator-indikator itu, Pak Rahmat. Kalau diajak ngomong teknis itu, waduh, nanti aja ya Pak Rahmat ya, kita bicarakan. Bahkan kalau perlu Pak Rahmat ikut serta menetapkan indikator-indikator yang harus dicapai oleh Sekretariat Masyarakat Lepas. Demikian mungkin ya, Pak Sabta, masih ada yang mau ditambahkan? Bang Adit, Pak Safri, mungkin demikian besok. Baiklah, sepertinya ini 2 session sudah tergabung menjadi 1 ya Bang ya. Tadinya kan kita hanya untuk sesi tanya jawab, ternyata juga sudah masuk ke sesi opini dan juga pandangan ya. Jadi mungkin untuk sesi kedua itu sudah bisa kita lewatkan dan kita masuk ke sesi terakhir penutupan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pendiri Setmas LPAS, Bang Adit Nugraha. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak tersanjung juga saya diberi kesempatan memberikan kata penutup, dan terima kasih apresiasi tingginya kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mungkin pada hari ini ketika kami bicara, kami menyampaikan ini, kami mungkin bercerita tentang mimpi. Kalau Pak Saprildi mengatakan bahwa kita bicara soal harapan, karena dengan harapan itulah orang menjadi hidup. Ketika kita tidak memiliki lagi harapan, untuk apa kita hidup? Karena hidup itu untuk merealisasikan harapan. Kehadiran Setmas Lepas mencoba menjawab tantangan-tantangan tadi dengan mengumpulkan pengalaman empirik banyak orang. Dan kami berharap banyak orang untuk bergabung bersama-sama mewujudkan mimpi ini. Karena kita percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu pembangunan yang mampu mengakomodir masyarakat, mampu mengakomodir pertumbuhan ekonomi, dan mampu mengakomodir lingkungan. Karena kesejahteraan berbicara tentang 3 hal ini. Setmas Lepas hadir bicara untuk kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan banyak pihak. Karena kita bicara masyarakat, hari ini bukan hanya kita bicara soal orang miskin, tapi bagaimana kita membuat yang miskin menjadi yang kaya, kemudian yang kaya juga menjadi tambah kaya. Aneh juga kalau yang miskin menjadi kaya, kemudian yang kaya menjadi miskin. Pengusaha kita rubuhkan, habis juga kita. Ya kan, bagaimana kita sejahtera bersama pengusaha? Itu mungkin yang mencoba kita rumuskan dalam satu kesempatan. Bantu kami, dukung kami, dan arahkan kami jika kami keluar dari apa yang kami sampaikan pada hari ini. Karena kami sadar bahwa ini masih mimpi, ini masih harapan. Dan mimpi dan harapan ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada menjadi gerakan, tidak menjadi keinginan kita bersama. Mungkin demikian penutup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.